Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, berkahnya kepada kita, dan Allah izinkan kita menyerap apa yang Allah berikan ilmu melalui pembelajaran ini. Amin. Doa selesai ya. Pada pembelajaran workshop kali ini untuk kelas 12 alat mesin pertanian, sifat bahan atau material pahat bobot. Karena materi workshop seperti yang kalian ketahui bahwa kita sudah memiliki mesin bobot yang ada di RPS, ruang praktek siswa, atau di workshop ya. Sifat atau bahan material pahat bobot ini secara garis besar ada 4 sifat utama yang diperlukan untuk menjadi alat potong ya. Karena pahat bobot ini juga merupakan alat potong, bukan cuma gergaji besi, bukan cuma kikir atau yang lain, maka alat pahat bobot juga merupakan alat potong yang memiliki kemampuan pemotongan atau performa yang baik. Nah, sampai saat ini belum ada material alat potong yang secara keseluruhan dapat memenuhi keempat sifat. Nah, ya. Ada sifat-sifat yang dibutuhkan pada suatu alat potong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keras. Sifat paling utama yang dibutuhkan adalah alat potong adalah keras. Nah, agar dapat memotong menyayat benda kerja dengan baik, maka alat potong harus memiliki sifat yang keras dan benda kerja atau raw material. Kalau alat potongnya nggak keras, yang mau dipotong itu lebih keras, tentu nggak kuat ya. Dia akan meleot atau rompal atau sempal atau apalah namanya ya. Nah, selain dapat melakukan pemotongan dengan baik, juga alat potong tidak lentur ya, macam karet nggak mungkin dipakai untuk alat potong ya. Kemudian tingkat kekerasan material benda kerja maupun alat potong yang ada sekarang ini sudah cukup bervariasi, sehingga tinggal memilih saja alat potong yang kita butuhkan disesuaikan dengan benda kerja ya. Kemudian untuk kondisi tertentu alat potong harus digunakan untuk memotong menyayat benda kerja yang sudah mengalami proses perlakuan panas, heat treatment ya. Heat treatment sudah mengalami perlakuan panas. Mungkin sudah mengalami penyepuhan atau mengalami pengerasan. Maka dalam ilmu bahan teknik itu dipelajari yang namanya struktur logam. Struktur logam seperti itu, ada nanti ada BCC, ada FCC, base centered cubic ya, body centered cubic, dan HCP, hexagonal close packed ya. Maka itu kalian pelajari sifat dari transformasi fasa daripada logam yang mengalami ada titik liatnya, titik jenuhnya, titik putusnya, titik lelahnya. Nah, itu di ilmu bahan teknik. Nah, kemudian sifat keras suatu alat potong sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur paduan seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Ada jenis-jenis atau struktur logam. Sehingga apabila ingin meningkatkan kekerasannya, maka proses pembuatannya harus menambahkan unsur paduan lain untuk meningkatkan kekerasan. Paduannya bisa jadi ada campuran ferro, ada campuran kobalt, ada campuran karbon ya, supaya dia keras. Nah, kemudian bahan yang lain ini ya, ini ilustrasi pemotongan penyayatan gambar 250 ini dengan alat potong keras. Maka yang kedua setelah yang sifatnya keras, yang kedua adalah ulet dan liat. Sifat ulet sangat diperlukan pada suatu alat potong, terutama untuk mengatasi menetralisir adanya bahan kejut dan getaran yang mungkin muncul sewaktu pemotongan penyayatan terjadi. Sifat ulet ini menyebabkan pahat mampu untuk mengalami pelenturan atau defleksi yang bersifat elastis. Meskipun dapat melentur, pahat diharapkan tetap stabil dan kokoh. Defleksi hanya diperlukan untuk mengurangi efek dari beban kejut saja ya. Sifat ulet dan keras saling bertolak belakang. Dengan semakin keras material itu maka semakin getas, dan sebaliknya ya, sehingga jarang ditemukan material yang mempunyai tingkat kekerasan yang keuletan yang baik. Contoh, kalau kita pakai pelek racing misalnya kan, atau tromol, kalau dia udah keras, maka ketika dia retak rompal
itu dia nggak elastis. Maka jarang seperti yang disebutkan tadi ditemukan ya, mempunyai tingkat kekerasan dan keulatan yang baik, itu jarang ditemukan. Karena sifat logam semakin keras dia akan semakin rapuh, artinya semakin getas. Nah, sama dengan pahat bubut. Pahat bubut ini ada jenis-jenisnya bermacam-macam. Ada HSS ya, high speed steel. Artinya apa? Dengan baja yang keras. Ketika kita seandainya kita mengadakan uji material, maka ketika kita beri beban tumbuk, beban tarik, dia akan patah. Dia nggak mulur, nggak melar, tapi dia akan patah. Itulah sifat dari baja HSS ya, high speed steel. Nah, kemudian yang sering kita gunakan untuk dibubut itu adalah baja ST37. Artinya steel 37 dengan kelunakan dan kelenturannya hanya pada poin 37 kelunakannya daripada besi yang kita potong tadi. Nah, biasanya terbuat dari, kalau untuk material penyangga ya, ini biasanya baja ST60 dan EMS45. Ini ada daftar tabel, ini ada berupa bracing, dibuat, dijepit atau diselipkan ya, macam ini. Kalau kita melakukan penyayatan yang di ujungnya ada bracing, kemudian memakai MS45, maka ini ilustrasi pemotong penyayatan dengan alat potong yang ulet ya. Biasanya ada ujung mata intan di ujungnya ini supaya dia tahan. Kemudian tahan panas. Setiap alat potong pada saat digunakan untuk melakukan pemotongan penyayatan akan timbul panas. Nah, supaya tahan panas akibat adanya gesekan, seperti gambar 252 di bawah ini, nah ya, ini, maka besarnya panas yang ditimbulkan secara dominan tergantung pada kecepatan potong atau cutting speed. Seberapa besar RPM, seberapa besar putaran mesin bubut yang akan kita pakai, kita gunakan untuk membuat membubut benda kerja melalui pahat bubut ini, maka putaran mesin atau revolution per minute atau RPM, jenis bahan benda kerja yang dikerjakan, dan penggunaan air pendingin. Maka di setiap mesin bubut biasanya ada pendinginnya, kemudian ada itu olinya nanti gromus namanya, dicampur dengan air beberapa liter, kemudian dia akan berwarna putih seperti susu kental manis yang kita tuangkan ke dalam gelas, kemudian kita kasih cairan air, maka dia akan berwarna putih seperti itu. Itulah air pendinginnya untuk mesin bubut ya, namanya gromus. Nah, panas yang timbul akibat pemotongan akan merambat dan terdistribusi pada benda kerja maupun pada pahat bubut tentunya ya. Perambatan panas pada benda kerja jenis tertentu yaitu termasuk baja paduan. Ini suhunya dapat mengakibatkan perubahan struktur sehingga tingkat kekerasannya menjadi berubah lebih keras, seperti dilakukan proses pengerasan atau hardening. Maka di situ nanti ada hardening, ada tempering ya. Nah, itu ada prosesnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di ilmu bahan teknik yang kalian pelajari di kelas 10, maka itu harus sudah sampai kepada kalian tentang material tadi, walaupun melalui daring. Perlu diketahui bahwa ketahanan suatu alat potong terhadap panas sangat dipengaruhi oleh jenis bahan atau material yang digunakan. Ya, cara pemberian air pendingin hendaknya diarahkan tepat pada titik potong. Ketika kita melakukan penyayatan, ini gambar ya, yang ditunjukkan oleh tanda panah ini adalah derajatnya, seberapa derajat dia. Kemudian ini yang bulatan yang diarsir di tengah ini, kemudian ada gambar siku ini adalah jenis pahat bubutnya, sudut potongnya ini. Maka ketika kita melakukan pembubutan di sudut potongnya inilah kita siramkan air pendingin dalam keadaan berputar ya. Jadi sebelum kita masuk kepada yang tahan aus yang di bawah ini ya, ini kita pahami dulu gambar ini ya. Lihat ini terjadinya panas ya, benda kerja pada pahat bubut saat terjadi pemotongan penyayatan ini. Seberapa derajat dia terjadi panasnya di sudut potong ini. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya adalah tahan aus. Nah, ini penampang ujung pahat bubut ya, yang kecil dan runcing, mudah sekali untuk mengalami keausan. Maka beberapa kali mungkin dalam melakukan penyayatan benda kerja, kita sering menggunakan gerinda untuk mengasah pahat bubut tersebut ya. Sebelum kita masuk yang berikutnya, ini dulu kita perhatikan. Nih, gambar ilustrasi terjadinya keausan akibat pemotongan penyayatan. Yang terjadi ini di sini ya, di ujung persis yang ada seperti gambar